Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Si Imon. Dan untuk kisah yang akan kubawakan pada hari ini merupakan kiriman dari seorang yang berada di Cikarang. Dan untuk penyebutan nama dalam cerita ini, aku samarkan karena privasi. Cerita dimulai pada saat pagi hari hingga menjelang sore. Seorang karyawan bernama Benny bekerja di sebuah pabrik yang berada di daerah Cikarang. Ia menjadi orang perantauan, dan Benny sudah berada di Cikarang 20 tahun. Hingga waktunya dihabiskan untuk bekerja dari pagi sampai sore. Dan juga kadangkala seusai ia bekerja, Benny menyempatkan diri untuk bekerja sampingan saat malam hari di sebuah kafe milik kakak dari temannya. Bila ada pegawai kafe tersebut izin dan berhalangan bekerja, ia sering menggunakan jasa ojek online untuk diantarkan ke tempat tersebut. Hal ini sudah biasa dilakukan agar ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Benny saat itu tinggal di mes pabrik. Dan untuk pabriknya, aku tidak sebut namanya. Jarak yang ia tempuh saat bekerja di kafe lumayan jauh, mungkin sampai 1 kilometer. Namun, saat ia menuju ke tempat tersebut, ia harus melewati kuburan. Lalu melewati perkampungan yang sedikit berpenghuni, dan juga masuk ke sebuah jalan kecil agar cepat sampai. Namun apa daya, ia sering menuju ke sana saat sandikala, atau bisa dikenal saat sore menjelang malam. Karena jalanan yang sangat sepi dan minim adanya penduduk yang tinggal di sana, jadi Benny dengan sengaja melewati jalan aspal yang rutenya memutar dan lebih jauh dengan bantuan ojek online. Akan tetapi pekerjaannya saat malam hari di kafe tersebut tidak setiap harinya, karena ia hanya menjadi pelayan cadangan di kafe itu bila ada karyawan yang tidak bekerja karena izin. Suatu malam, Benny mendapatkan panggilan dari kakak temannya untuk menggantikan karyawan di kafe tersebut selama 1 malam karena ada halangan untuk bekerja. Seperti biasanya, Benny memesan ojek online untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke kafe tersebut. Saat sampai di sana, Benny pun biasa melakukan pekerjaannya. Hingga kafe sudah akan mau tutup sekitar jam 1 malam. Lalu Benny pun dihampiri oleh kakak temannya untuk diberikan uang hasil ia bekerja. Setelah itu, Benny pun akan bersiap pulang. Kemudian pada saat ia ingin pulang, Benny langsung menelpon ojek online yang mengantarkan ia sebelumnya. Akan tetapi ojek tersebut tidak bisa jemput pada saat itu karena ia sedang mengantarkan konsumen lainnya. Lalu Benny pun tampak bingung dan cemas karena ojek tersebut tidak bisa mengantarkannya. Kemudian karyawan lainnya juga sudah pulang, termasuk kakak temannya yang masih sibuk mengurusi kafenya. Benny hanya memiliki 2 pilihan, pulang jalan kaki berputar dengan jarak jauh atau pulang lewat jalan yang dekat tetapi memiliki rute yang seram. Karena tidak ada pilihan lain, dengan nekatnya Benny menggunakan jalan dekat karena jalan tersebut terkenal dengan keangkerannya. Benny mulai berjalan kaki dan memilih jalan tersebut hingga ia menyusuri trotoar yang di seberangnya terdapat tembok besar yang penuh dengan tumbuhan liar. Saat ia sudah sampai di jalan kecil, ia mulai memasuki kawasan itu. Dan di jalan tersebut cukup sepi. Perasaan ragu menyelimuti si Benny, apalagi ia merasa merinding dengan suasana tersebut yang hanya ada lampu penerang jalan yang masih remang-remang. Menjelang melewati jalanan yang diapit dengan kuburan di sebelah kanan dan kirinya, perasaan Benny sudah tidak karuan. Dan sempat Benny berpikir untuk putar balik dan tidak melewati jalanan itu. Akan tetapi Benny besok pagi harus bekerja. Maka dari itu, dengan bermodalkan percaya diri, Benny akan melewati jalanan tersebut. Jalan yang ia lalui itu adalah jalan yang tidak beraspal, atau bisa disebut dengan jalan rata tanah. Saat ia berjalan sudah berjarak 2 meteran, terdengar ada suara burung hantu. Oleh karena itu, bulu kuduknya merinding. Dan Benny dengan sengaja menghilangkan rasa takutnya dengan bernyanyi. Akan tetapi, saat ia tengah berjalan, ia mencium bau bangkai. Dan perasaan Benny pada saat itu sudah campur aduk. Kemudian karena hal itu, Benny melantunkan doa di dalam hatinya agar ia tidak panik dan takut.
Namun apa daya, karena sudah terlanjur takut, terdengar ada suara perempuan dari belakangnya saat ia masih berjalan. Akan tetapi, Benny tetap memandang ke depan. Namun apa daya, saat ia dihantui rasa penasaran, Benny membelokkan pandangannya ke sebelah kanan. Ternyata, sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih di badannya berada tepat di sampingnya. Karena Benny ketakutan, kemudian ia langsung berlari dengan nafas yang ngos-ngosan hingga ia sampai di depan gerbang mes pabrik. Saat Benny hendak melihat jam yang ada di tangannya, ia terkejut bahwa sudah jam 2 malam. Hingga ia pun mencoba membukakan pintu gerbang mes dan mulai masuk ke kamarnya. Jalanan kecil yang ia lewati tadinya memang terkenal cukup angker, dan banyak juga seseorang yang tidak jarang melihat penampakan di sana. Terlebihnya itu merupakan kuburan. Bagaimana tidak jika di kuburan tidak ada penunggunya? Yang jelas bila kita melewati kuburan, tentunya pasti kita akan melihat sosok dedemit atau hantu bila kita berpergian sendirian. Dan selain pengalaman anak muda tersebut, ada juga seseorang yang melewati jalan itu pernah dibuntuti oleh sosok besar berbulu hitam legam. Dan ada juga seseorang yang memang mengetahui hal itu, mengungkapkan bahwa di daerah tersebut memang banyak ada penunggunya, mulai dari bangsa jin dan juga bangsa siluman. Lalu beliau juga menuturkan bahwa di sana memang sarangnya dedemit, makanya tidak salah lagi bila sering terjadi penampakan di sana. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video ini, dan nantikan video berikutnya. Agar kalian tidak ketinggalan, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu tentang video-video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.